Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, syukurillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kali ini sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-43. Dan mohon maaf sebelumnya bahwa kajian ini sempat terhenti lama, memang karena ada gangguan non teknis yang terkait dengan pengambilan rekaman kajian kitab ini. Untuk itu ketika Anda kajian ini kok lama tidak tayang, maka itu sesungguhnya bukan kesengajaan, tapi mungkin adanya faktor-faktor yang lain, terutama keterkaitannya dengan perekaman dalam kajian ini. Untuk itu mohon maaf sebelumnya, dan mohon disimak dan dibuka bersama kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubama kunta, barangkali atau boleh jadi, kunta ada siapa engkau, ada itu musian, orang yang buruk, orang yang jelek. Boleh jadi Anda, ya, boleh jadi engkau itu adalah orang yang jelek, orang yang buruk, tidak tergolong sebagai orang yang baik ketika bersama-sama orang-orang yang baik. Fa'aroka maka kemudian telah memperlihatkan kepada engkau, memperlihatkan al-ihsan akan kebaikan minka dari dirimu. Siapa yang memperlihatkan terhadap kebaikan dirimu itu, yaitu siapa? Suhbatuka, yaitu sahabatmu atau pergaulanmu atau temanmu. Memperlihatkan kebaikan temanmu itu, ya, karena memperbandingkan ilaman kepada seseorang, huwa yang adapun man itu aswa'u, jauh lebih buruk apanya halan perilakunya minka dibandingkan engkau. Artinya bahwa barangkali kamu adalah orang yang buruk, tetapi kemudian kebaikanmu nampak, ya, akan tetapi kebaikanmu nampak dari dirimu itu, jadi dari dirimu itu tampak menjadi baik. Sesungguhnya bukan karena Anda itu baik, bukan. Nampak kebaikan pada dirimu itu karena, yaitu karena sahabatmu, karena kamu bersahabat dengan orang yang keadaannya lebih buruk dari kamu. Sesungguhnya kalau ketika Anda bersama, berkumpul, bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang tekun di dalam beribadah, orang-orang yang perilakunya baik, ketika Anda berkumpul, bergaul dengan mereka, sesungguhnya Anda ini termasuk orang yang buruk. Akan tetapi keburukan Anda itu akan terasa hilang, ya, akan menjadi hilang keburukan Anda oleh karena sebab temanmu, teman yang kamu kumpuli, teman yang kamu jadikan komunitas itu adalah teman yang jauh lebih buruk dari kamu. Sehingga kesannya kamu itu, ya, kesannya di situ kamu itu menjadi orang yang baik, orang yang terbaik di antara komunitasmu.
Karena memang kamu pada saat ini, pada saat itu, kamu itu bergaul, berteman dengan orang-orang yang jauh lebih buruk dari kamu, sehingga kamu menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik di antara mereka. Bukan karena kebaikanmu, karena orang yang kamu gauli, karena orang yang kamu kumpuli, karena orang yang kamu jadikan teman, sahabat, itu adalah orang-orang yang jauh lebih buruk dari kamu, sehingga kamu menjadi yang terbaik di antara mereka. Artinya bahwa kebaikan kamu itu karena dibandingkan ya dengan orang-orang yang buruk. Andaikan Anda ya dibandingkan atau duduk bersahabat berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, orang yang tekun beribadahnya, kamu paling buruk. Kamu paling buruk. Kamu ternyata bisa tertolong menjadi orang baik gara-gara kamu berkomunitas, bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang jauh lebih buruk daripada kamu. Jadi kebaikan kamu itu karena keburukan temanmu. Ya. Untuk itu jangan sombong lah, jangan sombong. Maksud saya jangan pernah sombong. Kamu jangan pernah sombong. Justru ketika pada saat kebaikanmu tampak itu, sadari bahwa baiknya kamu itu karena bergaul, berteman dengan orang yang lebih buruk. Ya, berkomunitas, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang lebih jelek, lebih buruk ya perilakunya, ibadahnya dibandingkan kamu. Sekali lagi, ketika kamu bersama dengan orang soleh, ketika kamu bergaul dengan orang yang punya akhlak mulia, ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang lebih, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, kamu adalah orang yang terburuk di antara. Dan kasus seperti ini merasa tampak ya, terkesan bahwa tampak baik itu tidak hanya dalam ranah hal yang baik saja. Bisa juga bahwa terkait dengan ilmu pengetahuan. Orang itu boleh jadi ketika dia berkumpul dengan orang-orang alim, dia tidak termasuk golongan orang alim. Dia dikategorikan kelompok orang yang bodoh. Ya, orang yang terbawa di antara orang alim. Dan ketika orang yang dianggap bodoh itu tadi ketika berkumpul dengan orang alim itu bisa dia terkesan menjadi alim ketika dia berkumpul, berkomunitas, bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Untuk itu jangan keburu kamu itu merasa bangga dengan kebaikanmu, jangan merasa bangga dengan kealimanmu, jangan merasa bangga kamu punya pangkat, punya jabatan. Boleh jadi kamu itu punya pangkat dan jabatan merasa tinggi karena yang kamu gauli, karena kamu yang jadikan sahabat teman-temanmu adalah orang-orang yang tidak punya pangkat dan jabatan. Nah, dengan kamu nanti dibandingkan dengan orang-orang yang punya pangkat jabatan bahwa Anda ini tidak termasuk dikategorikan orang yang punya pangkat dan jabatan. Maka itu jangan sombong, jangan merasa paling hebat. Karena boleh jadi seperti ini. Keadaan lahir dan batin Anda kurang baik. Boleh jadi ya, keadaan lahir dan batin Anda kurang baik. Namun karena Anda bersahabat dengan orang-orang yang keadaannya lebih buruk dari Anda, maka terlihat lebih baik dan lebih hebat Anda. Sungguhnya Anda itu bodoh, Anda tidak dikategorikan, tidak termasuk kelompok orang-orang alim. Ya. Anda tidak termasuk kelompok orang-orang alim. Ya. Tetapi karena Anda itu bergaul, berkumpul dengan orang-orang bodoh, maka terkesan Anda ini yang paling alim, sehingga Anda bisa dikatakan orang alim. Maka itu perlulah kita itu melakukan inovasi ya. Apa yang kita lakukan hari ini jangan merasa kita yang terbaik. Boleh jadi di sini yang terbaik, tetapi ketika dikonversi dibandingkan di tempat-tempat yang lain bahwa kita adalah orang yang terburuk. Boleh jadi kita di sini disebut orang yang paling alim, tapi ketika kita nanti dikonversi dibandingkan di tempat-tempat lain bahwa ada orang yang banyak orang lebih alim dari dia, sehingga dia itu termasuk dikategorikan orang yang bodoh.
Janganlah seperti katak dalam tempurung. Ya, kebesaran kegagahannya itu ada di dalam ruangannya sendiri. Coba kita buka cakrawala pandang kita secara luas. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun kita dianggap oleh masyarakat, apapun kita dinisbati, kita dilakopi, diberikan gelar yang terbaik, sesungguhnya ingat ya, bahwa sesungguhnya kebaikan kehebatan Anda itu sesungguhnya karena Anda itu berada di tengah-tengah orang yang ada di bawah Anda. Ya, untuk itu jangan dijadikan sombong-sombongan, merasa hebat, merasa alim, merasa jauh lebih baik. Kultu saya katakan, rubbahuna litaksiri. Ini ada kalimat rubama kan? Rubama. Kultu saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, rubah adapun lafaz rubahuna di sini litaksiri, mempunyai makna banyak. Ditaksir itu mempunyai arti banyak. Wasuhbatuka dan adapun lafaz suhbatuka, suhbah, lafaz suhbah, ya, itu fa'ilun menjadi isim fa'il bi'aroka dengan fi'il lafaz aroka. Ini kalau kajian nahwu ya, kalau kajian nahwu bahwa suhbatuka itu menjadi isim fa'il dari apa? Dari fi'il bi'aroka. Wal ihsana adapun lafaz ihsan dibaca ihsana. Itu lafaz ihsana itu menjadi maf'ulun muqaddamun, maf'ul yang didahulukan. Kenapa maf'ulnya didahulukan? Berarti ada sesuatu yang lebih penting untuk dibidik. Bahwa yang namanya kebaikan itu ihsan itu adalah sesuatu yang memang akan diurai di dalam penjelasan kita. Karena poinnya ada di kebaikan. Sehingga karena ini biasanya ciri khas di dalam ilmu nahwu itu begitu. Ketika kalimat itu penting, maka selalu didahulukan. Seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kalau dirumuskan dalam konteks susunan kalimat dalam nahwu semestinya kan fi'il fa'il baru maf'ul ya. Tapi kan tidak iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami meminta pertolongan. Artinya bahwa Allah yang lebih didahulukan segala-galanya. Nah ini dalam kalau kita kaji dalam konteks nahwu ya, kenapa harus kemudian maf'ul yang semestinya ada di belakang kok kemudian dimuqaddamkan? Karena bahwa berarti ada maksud dan tujuan pasti itu. Tujuannya diantaranya adalah untuk menyampaikan pesan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang akan diprioritaskan, kalimat penting. Ya, kalimat penting. Udah. Wa taqdiru dan adapun perkiraan makna. Perkiraan pengertian daripada lafaz rubama kunta musian fa'arokal istana minka suhbatuka, itu pengertian lain kira-kira bisa dikonstruksi kalimat itu dengan rubama takunu musian fi halika muqsiron fi amalika. Boleh jadi, rubama boleh jadi, atau barangkali takunu ada siapa engkau, ada itu musian, orang yang buruk, orang yang jelek, fi halika di dalam perilakumu, perilaku spiritualmu, di dalam keadaan kolbiamu, boleh jadi kamu itu orang yang hasud, boleh jadi hatimu itu penuh dengan kedengkian, boleh jadi di hatimu itu penuh dengan dendam, boleh jadi di dalam hatimu itu penuh dengan kemarahan dan penuh dengan kebencian. Atau dalam kata lain, boleh jadi bahwa perilakumu sombong, ya, perilakumu hatimu riya. Boleh jadi seperti itu. Muksiron fi amalika, muksiron di mana yang kurang. Boleh jadi kamu juga orang yang kurang, orang yang tidak sempurna, yang tidak paripurna fi amalika di dalam amaliamu.
Dalam pengertian kamu sebagai seorang muslim menjalankan kewajiban itu pun dipilih-pilih, tidak seluruhnya. Anggaplah sholat 5 waktu, kamu hanya sholatnya itu hanya sholat maghrib dan isya doang. Kamu banyak kekurangan, tidak bisa menyempurnakan, tidak sempurna amaliamu. Boleh jadi seperti itu yang terjadi pada dirimu, pada diri kita. Artinya betul kamu itu beribadah, beramal, tapi amalmu nggak sempurna. Kamu masih belentong-belentong, masih juga melakukan maksiat. Pagi, kalau siang bekerja dengan baik, mencari yang halal, kalau malam ternyata masih mau judi, masih juga mau mabuk-mabukan, gitu misal. Tapi kamu tetap berusaha mencari apa? Nafkah yang halal. Tapi ketika kamu dapatkan rezeki itu justru kamu buat untuk kemaksiatan. Artinya tidak sempurna amalnya, tidak sempurna. Atau dalam hal masalah perintah dari Allah, kamu tidak seluruhnya sholat 5 waktu itu kamu lakukan. Ya, kamu laksanakan kewajiban. Kamu pilih hanya sholat maghrib, sholat isya doang yang kamu jalankan. Sholat subuhnya enggak kamu. Ya, itu artinya kamu itu keadaanmu masih banyak kurang, tidak sempurna di dalam alam alam. Tapi itu masih mending, itu baguslah, lumayan lah. Lah, ternyata sekalipun kamu itu diduga atau kamu masih perilaku hatimu itu masih penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, amaliamu, perbuatanmu, ibadahmu zahir juga masih belum sempurna. Tapi alhamdulillah kamu masih bisa, ya tidak seluruhnya kamu tinggalkan kebaikan itu. Masih ada kebaikan-kebaikan yang masih kamu ikatkan sebagai bentuk rutinitas yang Anda jalankan. Fa idza sahibta, maka apabila sahibta kamu berteman man kepada orang huwa yang ada pun man itu aswa'u lebih jelek, lebih buruk apanya halan perilakunya mingka dibandingkan kamu, aroka maka bisa memperlihatkanmu, artinya kamu nanti bisa dilihat ya pada saat penuh dengan kekurangan tapi masih mending. Saya katakan sholatnya ya sekalipun tidak 5 waktu masih ada sholat yang dijalani. Sekalipun kamu tidak seluruhnya hatimu jelek ya, ada yang baik, maksudnya ada yang baik, masih tetap di jiwamu itu juga ada rasa menyesal ketika kamu marah kepada seseorang, tapi kemarahanmu lebih dominan ya tapi mendinglah, baguslah, kebaikan itu akan nampak. Kamu itu akan disebut orang yang lebih bagus perilakunya apabila fa'idah sohibta, apabila kamu berteman man kepada seseorang huwa yang ada pun man aswa'u. Nah ini akan terlihat kamu itu disebut orang yang baik ketika kamu bergaul, ketika kamu berkomunitas, ketika kamu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang jauh lebih buruk dari kamu. Padahal asalnya kamu itu jelek. Padahal amal perbuatanmu itu belentong-belentong ada maksiatnya. Tapi ya tidak semua maksiat lah, lumayan. Ternyata ketika kamu bersahabat, berkomunitas, bergaul dengan orang yang paling buruk, orang yang buruk, ternyata teman yang buruk itu akan memperlihatkan kepada kamu bahwa kamu itu dikategorikan orang yang baik. Ya, jadi perbandingan kamu baik, perbandingan kebaikanmu itu bila dibandingkan dengan orang yang lebih buruk atau lebih jelek. Ketika Anda harus diperbandingkan dengan orang yang baik, Anda termasuk orang yang terburuk, begitu maksudnya. Ya, ay absorotka, maksud kalimat fa idza sahibta man huwa aswa'u halam minka aroka, maksudnya kalimat aroka. Kok kemudian temanmu memperlihatkan kamu menjadi baik itu bagaimana?
ai absorotka, maksudnya memperlihatkan kepadamu siapa suhbatuka, pergaulanmu atau pertemananmu ketika kamu itu berteman ilaman kepada seseorang huwa yang ada pun man itu aswa'u lebih buruk apanya halan perilakunya mingka daripada kamu al ihsana akan kebaikan mingka pada kamu. Jadi satu sisi ya, ketika kamu bersahabat, berteman, berkomunitas dengan orang yang lebih buruk dari Anda, maka kemudian terlihatlah kebaikanmu, keunggulanmu di antara mereka. Itu akan tampak bahwa kamu dikategorikan bahwa kamu adalah orang yang terbaik ketika berkumpul dengan orang-orang yang lebih buruk. Kenapa itu 5 taro? Karena sesuatu taro kamu telah melihatnya akan sesuatu yasduru yang telah keluar, telah muncul minha daripada teman, ya, minha daripada suhbah, minal ihsani dari teman itulah akan lahir minal ihsani dari kebaikan, ya. Sehingga kamu ketika kamu melihat temanmu yang jelek semuanya, yang buruk semuanya perilaku temanmu yang jelek dan buruk itu akan ketika Anda bergaul dengan mereka itu akan keluar, yasduru namanya, akan muncul dari perilaku temanmu yang jelek itu akan memunculkan kamu itu dikategorikan orang yang minal ihsan, termasuk orang yang baik. Wa minal mashubi, nah ini, dan begitu juga ini alasannya. Dan begitu juga dari apa yang kamu lihat itu karena apa? Karena waminal mashubi, karena orang yang ditemani, orang yang dijadikan sahabat itu kebaikanmu itu tampak. Kamu dianggap orang baik, kamu dianggap orang alim itu karena kamu berkomunitas bergaul dengan orang yang bodoh. Gak ada lagi yang alim ya kamu. Kamu disebut orang baik, orang yang berakhlak, kamu kumpulannya dengan orang yang jauh lebih buruk dari kamu sehingga kamu itu di atas mereka. Jadi oleh sebab itu kebaikan yang muncul itu karena wa minal mashubi, dari orang yang ditemani itu minat taksiri, sebagian daripada ada kekurangan, wa nuksoni dan ada kekurangan, ada nukson ketidaksempurnaan, ada cacat, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, karena orang-orang yang ditemani itu adalah orang-orang yang tidak sempurna. Apa ibadahnya? Orang yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Karena itu yang membuat kamu itu dianggap baik. Coba kamu kemudian kalau bergaul dengan orang yang lebih baik, dengan orang yang soleh, ya Anda tetap yang terburuk. Ya ketika bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh. Sehingga sehingga menjadikan kamu menjadikan kamu itu yakin, mantap, ya. Menjadikan mantap kamu bahwa kamu itu mantap al-maziyata akan mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Sehingga kamu merasa pede, merasa mantap di jiwamu, ya, karena kamu menjadi orang yang baik ketika berkumpul dengan orang-orang yang lebih buruk, sehingga menjadikan kamu itu seakan-akan kamu itu mantap dan yakin bahwa kamu punya kelebihan alaihi atas mashub, atas orang yang ditemani. Dan itu akan selalu seperti itu. Ini problemnya, ini muskilatnya, persoalannya akan terus seperti ini, sehingga menjadikan dirinya itu merasa punya keistimewaan. Ya ini yang merasa itu yang nggak benar itu harus disadari. Kenapa kok manusia itu kok selalu seperti itu melihatnya? Ketika ada kelebihan pada dirinya merasa tidak ada bandingan. Ketika melihat kekurangan orang lain, ketika melihat orang lain bahwa orang lain nggak ada yang benar. Semua orang selain dirinya itu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Ini semua gara-gara apa? Gara nafsu. Maka itu Ibnu Ajibah dalam kajian ini li'anna nafsa, karena sesungguhnya nafsu
itu majbulatun dicetak, dibuat atau dicetak nafsu itu ala ru'yatil fadli untuk selalu melihat akan kelebihan laha bagi nafsu. Nafsu itu begitu itu masalahnya. Maka itu penting kita harus bersihkan hati kita dengan jernih, harus kita terus mendekat kepada Allah, harus merenung, bertafakur ya biar tidak dikuasai oleh nafsu, tidak dikendalikan nafsu. Karena nafsu itu dicetak, dibuat, didesain oleh Allah itu ala ru'yatil fadli laha. Selalu melihat kelebihan ada pada dirinya. Wa musyahadati taksiri dan menyaksikan kekurangan, ketidaksempurnaan min wairi dari selain dirinya. Ketika melihat orang lain, dia selalu melihat kekurangan pada orang, meremehkan, mengabaikan, ya, menghina, ya, membuli dan lain sebagainya. Ini gara-gara nafsu. Yang nafsu itu tidak dipelihara dengan baik, nafsunya dibiarkan. Ilman baik ilmu, ini yang terjadi. Jadi dia merasa alim, melihat orang lain bodoh, itu ya, seperti itu. Au amalan, dia merasa orang yang paling bersih, orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling banyak amaliannya, yang lain nggak ada yang beramal, penuh dengan dosa. Au halan atau perilakunya bagus, dia merasa tidak pernah sombong. Ya, nggak merasa sombong, dia nggak pernah marah. Dia merasa itu apa enggak penyakit. Orang lain itu disangkakan, wah itu orangnya jelek hatinya, orangnya itu riya kalau ibadah, nuduh orang. Kalau orang lain itu dianggap enggak baik, enggak sempurna dirinya. Itulah nafsu yang seperti itu. Itulah nafsu. Hati-hati dengan nafsu. Bikhilafima, berbeda dengan sesuatu. Idza sahibta, apabila kamu bergaul. Idza sahibta, apabila sahibta bergaul siapa engkau, man kepada seseorang, huwa yang adapun man itu ahsanu jauh lebih bagus apanya halan perilakunya, ya, perilakunya, minha, ya, perilakunya jauh lebih bagus, minha dari subah. Fa'innaha, maka sesungguhnya subah itu lataro, tidak akan pernah melihat, lataro, jangan lataro, tiada melihat siapa engkau, min nafsiya akan dirinya illat taksiro, kecuali ada kekurangan. Wa fi dzalika, dan di dalam hal itu lataro, ya, lataro min nafsiha khairun kasirun, adapun kebaikan kasirun yang baik. Berbeda apabila kamu itu bersahabat, bergaul dengan orang yang ahli ibadah, ya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang lebih baik, kalau Anda nyantri atau bersahabat dengan orang yang lebih alim, atau Anda bergaul dengan orang yang baik akhlaknya, ya, idza sahibta man huwa ahsanu halan, ya, daripada kamu itu jauh lebih bagus orang itulah akhlaknya, ibadahnya, maka sesungguhnya la taro min nafsiyah, jangan pernah kamu melihat, la taro, janganlah kamu melihat, ya, min nafsiyah dari dirinya, kamu jangan pernah melihat pada dirimu illa taksiro, kecuali kurang. Artinya apa? Artinya kamu ketika melihat bergaul dengan orang yang baik, kamu bersabar. Bersabar bagaimana? Bersabar secara istiqomah, terus meningkatkan kebaikan yang sama seperti kebaikan orang lain. Bukan sebaliknya, kamu kemudian iri, kemudian dengki, kemudian kamu membuli, kemudian kamu memprovokasi. Sudah, jangan kamu lakukan dengan cara itu. Ketika Anda bergaul, berteman dengan orang yang jauh lebih bagus, maka bersabarlah, buatlah dia itu sebagai apa ini? Pendorong, pendobrak untuk melakukan kebaikan. Seperti itu kalau bergaul dengan orang yang jauh lebih baik. Sambil kamu tidak melihat dirimu, kecuali bahwa pada jiwamu, pada dirimu
penuh dengan kesalahan dan dosa, penuh dengan kelemahan. Jangan. Karena itu tadi, jangan dibalik. Ketika melihat dirinya itu tidak ada salah, ketika melihat dirinya paling hebat, paling sempurna, melihat orang lain semua salah, melihat orang lain semua rendah, semua hina. Itu sifatnya nafsu. Dibalik sekarang, ketika melihat orang lain bahwa kita merasa senang, bahwa orang itu memang jauh lebih baik dibandingkan saya, sambil apa? Melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Lalu di situ nanti itu kalau bisa seperti itu, punya perilaku, punya sikap ketika bergaul dengan orang yang lebih baik itu justru sabar dan istiqomah, pengen seperti dia, serta melihat bahwa dirinya memang layak, orang itu memang layak menjadi orang baik dan dirinya itu penuh dengan kesalahan dan dosa. Kalau perilaku itu disematkan di dalam hati dengan cara seperti itu, insya Allah dalam hal tidak melihat pada dirinya kecuali kekurangan itu, pasti akan memperoleh faidah atau kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Qala dawuh Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili, dia mengatakan begini, Ausoni telah berwasiat kepada aku siapa Habibi kekasihku. Katanya Abu Hasan Asyadzili, aku telah diwasiati oleh kekasihku. Kekasihku itu boleh dikatakan gurunya juga ya. Gurunya Abu Hasan Asyadzili itu adalah Al-Imam Al-Masis ya. Apakah ini juga daunnya Masis ya? Waqala dan berkata siapa Abu Hasan Asyadzili mengenirukan kekasihnya tadi. Hei Abu Hasan Asyadzili, la tungkil qadamaika. La tungkil, jangan pernah Anda melangkahkan, jangan pernah Anda berpindah, memindahkan atau melangkahkan qadamaika akan kedua telapak kaki. Illa haitsu, kecuali ketika ketika itu kamu berharap sawaballahi, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kamu Abu Hasan Asyadzili, saya pesan, jangan kamu langkahkan kakimu, jangan kamu pindahkan kakimu, jangan kamu berjalan ya dari satu tempat ke tempat lain, kecuali pada saat itu kamu selalu berharap akan pahala Allah. Begitu juga saya pesan, wala tajlis, jangan kamu juga duduk bersahabat, berteman, berkomunitas, berguru di zaman itu, bermujalasah, illa haitsu ta'manu, kecuali kamu boleh bermujalasah, kamu boleh bersahabat, kamu boleh berteman, kamu boleh berguru, illa haitsu ta'man, kecuali ketika itu ta'manu kamu aman, waliban, dengan bisa mengalahkan min maksiatillah, dari kemaksiatannya kepada Allah. Ketika kamu mampu ya, mampu menyelamatkan, mampu mengimunisasi ya, mampu menjaga dirimu dari kemaksiatan kepada Allah, nggak ada soal kamu mau duduk dimanapun, mau duduk bersama mereka silakan, mau bersahabat dengan siapapun silakan, selama Anda tidak terpengaruh oleh sahabatmu yang banyak maksiat itu. Selama Anda. Tapi kalau selama Anda tidak bisa, Anda gampang dipengaruhi oleh teman-teman yang buruk seperti itu, ya kamu jangan pernah duduk bersama mereka, jangan pernah bersahabat bersama mereka. Itu pesannya siapa? Yaitu kekasih Abu Hasan Asyadzili kepada Abu Hasan Asyadzili. Wala tastofi, setelah beliau memesankan jangan kamu bergaul, berteman, kecuali teman yang menjadikan kamu selamat, bisa mengalahkan dari kemaksiatan kepada Allah. Wala tastofi, jangan pula kamu berbaris, jangan pula kamu memasukkan linafsika, memasukkan ke dalam barisan linafsika kepada jiwamu, kepada diri. Jangan pula kamu menjadi barisannya orang-orang itu. Jangan gampang ikut barisan kelompok ini, kelompok itu ya. Kalau sudah punya guru, punya garis ya, punya komunitas, sudahlah itu aja lah.
Nggak usah aneh-aneh lah. Untuk itu dipesankan kalau sudah punya tempat, kalau sudah punya barisan itu jangan cari barisan yang lain. Andai kan kamu itu boleh memilih barisan, ya, kecuali ketika Anda boleh pilih barisan yang lain, kecuali barisan yang bisa menambah Anda semakin kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wala tastofi, jangan pernah kamu masuk ke dalam baris, masuk barisan linafsika untuk dirimu. Ilaman, kecuali boleh kamu tidak, ya boleh kamu masuk, kecuali kepada orang, gitu maksudnya. Ilaman, kecuali kepada seseorang yang kamu ketika masuk itu tasdadu, menjadikan bertambah siapa kamu dengan apanya keyakinan. Jadi jangan pernah kamu menjadi barisan, menjadikan dirimu itu menjadi barisan orang-orang itu. Kecuali ketika Anda berani menentukan barisan untuk memasukkan dirimu menjadi barisan mereka itu, kecuali kepada orang yang semakin membuat hatimu semakin kuat keyakinannya, semakin bertambah keimananmu, semakin kuat rasa imanmu, semakin tebal ketakwaanmu, semakin kuat cara beragamamu, semakin kuat. Selama itu, ya, membuat kamu semakin kuat imanmu, semakin kuat kepercayaanmu kepada takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda boleh ikut ke dalam, mengikutkan dirimu atau ikut dirimu ke dalam barisan mereka. Wa qalilun, dan itu sedikit, ma adapun suatu hum yang adapun mereka, tapi sedikit orang yang mau memasukkan dirinya ke barisan orang-orang yang bisa diyakini, bisa menambah keyakinan. Itu jarang. Apa boleh hari-hari ini, dekade sekarang, periode sekarang ini jarang, ya, orang yang berani menjadikan dirinya itu berbaris di bawah orang-orang yang penuh dengan keyakinan yang kuat. Banyak mereka, ya, banyak hanya mencari barisan orang-orang yang sukses, ya, orang yang kaya, orang yang banyak uangnya, orang yang punya jabatan, itu yang banyak itu. Maka itu jangan pernah kamu bergaul kecuali kepada orang yang ketika Anda bergaul itu bisa membuat Anda itu semakin bertambah keyakinannya. Waqala dan dawu siapa Habibi lahu kepada Abu Hasan Asy-Syadzili, la tashab, jangan pernah kamu bergaul, ya, jangan kamu berteman atau bergaul, bersahabat man pada seseorang yu'assiru yang mementingkan siapa man nafsahu, dirinya alaika, dibandingkan kamu. Awas, ini juga masih wasiat beliau, wasiat kekasihnya Abu Hasan kepada Abu Hasan. Ingat, jangan pernah kamu berteman, bersahabat kepada orang yang selalu mementingkan dirinya, egois. Jangan berteman dengan orang egois, orang sombong, orang yang menyepelekan orang lain, mengentengkan, mengabaikan kepada orang lain. Jangan ditemani itu. Itu namanya man yu'assiru nafsah, orang yang merasa paling hebat, orang yang merasa punya keistimewaan dirinya itu dibandingkan orang lain, dibandingkan diri. Karena apa? Karena fa'innahu, maka sesungguhnya man yu'assiru nafsah itu laimun, tercela. Jangan berteman dengan orang yang tercela, sekalipun itu alim, sekalipun itu hebat, ahli ibadah, jangan sampai itu, ya. Man yu'assiru nafsahu alaika, orang yang mementingkan kepada kepentingan dirinya, ya, kepentingan dirinya, ya sudah, orang lain jadi korban. Karena kalau ada orang-orang yang selalu mementingkan dirinya, ngunggulkan dirinya, itu jelas orang jelek. Ada banyak orang, saya banyak kita temui, kadang-kadang orang itu kalau diajak bicara itu enggak imbang, jadi berat sebelah, ya.
satu arah biasa pembicara. Kalau dia ngomong maunya itu dituruti, maunya disuruh dengarin orang. Tapi ketika orang lain yang bicara, yang ngomong, dia cuek. Itu namanya orang egois gitu ya. Jangan temani orang-orang seperti itu. Walaman dan pula jangan berteman. Wala dan jangan wala tashab itu andaikan dimunculkan isim kalimat fiilnya itu wala tashab itu. Wala dan jangan pula kamu berteman, bersahabat man orang yusiruka yang mengutamakanmu ala nafsi dibandingkan dirinya. Begitu juga jangan pula kamu itu berteman, bersahabat kepada orang yang mengunggul-unggulkan kamu. Ya, dirinya dipes-peskan, merendahkan dirinya. Ya, kamunya diunggul-unggulkan. Jangan. Walaman yusiruka dan jangan bersahabat man pada orang yusiruka yang mengutamakanmu, yang mengunggul-unggulkanmu ala nafsi dibandingkan dirinya, atas dirinya. Fa innahu maka sesungguhnya orang yang man yusiruka ala nafsi itu qalla sedikit, ma sesuatu yadumu kelanggengannya itu tidak langgeng. Kalau berteman dengan orang-orang yang merasa ya, orang yang mengutamakan kepada orang lain, mengunggulkan orang lain, mengapeskan dirinya, itu biasanya enggak lama itu persahabatan seperti itu. Persahabatan seperti itu agak tidak lama ya. Oleh sebab itu Ibnu Ajibah selanjutnya mengatakan washab, tetapi bertemanlah, bersahabatlah man kepada orang idza dzukira apabila disebut siapa man, zakarallah menjadikan ingat siapa man Allah kepada Allah. Kamu kalau bisa usahakan mencari teman-teman, mencari sahabat, mencari guru yang ketika disebut namanya itu, namanya teman atau guru, mengantarkan kamu bisa ingat kepada Allah. Disebut namanya doang lah. Karuan kalau baca Quran, karuan kalau ngaji, itu insya Allah akan ingat kepada Allah. Loh, ini disebut namanya bisa membuat zikir kepada Allah, bisa ingat kepada Allah. Kalau ada orang ya disebut namanya menjadikan dirimu itu langsung ingat kepada Allah, itu adalah sahabat yang terbaik buat kamu. Jadikanlah dia sahabat, jadikanlah dia guru. Begitu juga kalau ada seorang guru. Kalau ada guru ketika melihat menjadikan dirimu tawadhu, menjadikan dirimu itu justru ingat kepada Allah, jadikan dia guru. Tapi kalau kamu melihat ada seorang guru, ada seorang kiai yang kamu itu pengennya mondok, ketika kamu lihat justru menimbulkan takabur pada dirimu, keangkuhan akan jiwamu, jangan pernah jadikan dia guru. Prinsip gampangnya seperti itu ya, baik berteman maupun berguru. Wallahu adapun Allah itu yugni telah memberikan kekayaan siapa Allah bi kepada man idza syahida apabila menyaksikan. Ya kalau mau kita membuka mata menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya dan kekayaan Allah sudah banyak, nikmat-nikmat Allah diberikan kita. Nikmat Allah itu sudah banyak diberikan kepada kita. Sekalipun menurut Allah itu bahwa nikmat itu sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tidak memberikan ilmu kecuali sedikit. Tapi nikmat Allah diberikan banyak. Ya, wallahu yughni bihi idza syahida apabila bisa menyaksikan bahwa Allah itu kaya. Allah kaya. Allah kaya. Wa yanubu dan akan menggantikan siapa Allah anu dari man idza fuqida apabila ditiadakan. Apabila sesuatu tidak ada, maka Allah akan mengganti. Sudahlah, bereslah. Zikruhu adapun ingatnya, zikirnya seseorang itu nurul qulubi menjadi cahaya, yaitu hati nurani. Wa musyahadatu adapun musyahadanya seseorang itu mafatihul ghuyubi menjadi kunci-kunci kunci-kunci kegaiban. Ingat bahwa ingatnya seseorang
kepada Allah. Zikruhu, zikirnya itu adalah nurul qulub, merupakan cahaya hati. Menyaksikannya seseorang itu merupakan kunci-kunci kegaiban bagi seseorang. Itu luar biasa. Wa asiluhu, yang jelas, la tashab, jangan pernah kamu bersahabat, berteman, man kepada orang tu takallafu, yang kamu bisa terbebani lahu karenanya, lahu karena man fauqa judika, di atas kemampuan. Jangan kamu juga bergaul kepada orang-orang yang menjadikan, ya, la tashab, jangan kamu bersahabat man kepada orang tutakallafu, yang kamu bisa terbebani lahu karenanya, karena beliau, karena mantan fauqa judika, di atas kemampuan. Jangan kamu berteman kepada orang yang menjadikan kamu terbebani. Ketika berteman dengan dia, kamu tidak punya kemampuan, ya. Karena apa? Karena dia selalu permintaannya itu berat, tuntutannya itu berat. Kalau dia ditemani, sedangkan kamu tidak punya kemampuan apa-apa, awas, jangan berteman kepada orang yang selalu memanfaatkan dirimu. Lebih-lebih dirimu tidak punya kemampuan apa-apa. Ya kalau ada kemampuan, ya bukan memanfaatkan itu. Dia yang miskin meminta. Tapi kalau ada orang besar, ada orang hebat, ada orang punya karisma, kemudian menjadikan dirimu beban, ya kamu tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, jangan kamu jadikan guru. Jangan pula kamu jadikan teman-teman yang menjadikan, ya, berat, ya, di atas kemampuan. Jangan dijadikan teman orang-orang yang kamu merasa terbebani dengan apa? Dengan keinginannya. Minta ini, minta bantuan semen, gak berhenti, minta beras, minta uang. Padahal kamu lo tidak punya. Kamu rasa terbebani kan? Itu kalau ketemu orang-orang seperti itu, baik guru, ustadz, teman, sudah kamu jangan temani. Begitu juga walaman. Dan jangan pula berteman, bersahabat man orang yatakallafu, yang menjadikan beban siapa man laka kepada. Ya, begitu juga jangan kamu membebani. Walaman yatakallafu, dan pula kamu menjadi orang yang membebani. Wala, dan janganlah berteman man kepada orang yatakallafu, yang menjadikan beban siapa man laka kepada. Ya, sudah jelas ya? Sudah jelas. Wala, dan janganlah, wala tashab, wala, dan janganlah bersahabat man kepada orang yatakallafu, yang menjadikan beban siapa man laka kepadamu. Begitu juga kamu jangan menjadi beban kepada orang lain. Ya, kamu jangan menjadi beban. Kadzalika, kayak seperti itu, fauqa jadika. Ya, begitu juga maksudnya di atas kemampuanmu. Wa khairul umuri, adapun sebaik-baik urusan itu ausatuha, di tengah-tengahnya. Kalau menyelesaikan persoalan yang paling baik, bergaul yang paling baik, bersahabat paling baik adalah persahabatan di tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri. Kita duduk sama di atas mereka. Pilih yang seperti itu. Wada, dan adapun ini model berteman. Wada, dan adapun ini kaum Allah, adapun Allah. Itu alamu jauh lebih mengetahui siapa Allah. Itu alamu lebih mengetahui Allah fi suhbatil ikhwati, di dalam pergaulan persaudaraan. Itu tadi. Wa amma suhbatus syaikhukati, adapun pergaulan yang bersifat keguruan, perkiaian, antara kiai dan santri, antara kiai dan masyarakat. Bagaimana pergaulan yang benar itu? Fa kullu maka itu jawab dari amma. Wa amma suhbatis syaikhati,
fa kullu ma'rid. Wa amma suhbatu syaikhukati, maka adapun persahabatan yang bersifat kiai, keguruan, itu fa kullu ma, maka setiap sesuatu amaro yang telah memerintahkan bi akan mas siapa asyaihu, guru atau kiai, aw asyara atau telah memberikan isyarat siapa syekh ilaihi kepada ma, au fahimta atau kamu bisa, atau au fahimta atau paham siapa engkau, annahu sesungguhnya syekh atau guru itu yuhibbu, cinta siapa guru, zalika akan ma. Wala budda, maka tidak boleh, tidak artinya wajib apa antu badiro, untuk bersegera siapa engkau ilaihi, untuk menjalankan perintah guru, biqadril imkani, sesuai dengan kesempatan dan kemungkinan. Ketika pergaulan itu antara seorang santri dengan guru, antara masyarakat dengan kiai, maka prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh bakuluma, bahwa setiap daripada sesuatu yang telah diperintahkan oleh seorang guru, oleh seorang kiai, atau yang telah diisyarahkan petunjuknya oleh beliau, atau kamu paham, atau paham siapa kamu bahwa guru itu telah memerintahkan seperti itu, memberikan isyarat seperti itu, annahu, dan sesungguhnya guru itu yuhibbu, seneng, ya, zalika akan perintah-perintah itu seneng, ya, kiainya merintahnya itu seneng, ini mungkin ini nanti masa depannya buat santri-santriku akan lebih baik, itu perintahnya guru seperti itu, kemudian dijalankan, seneng kiainya. Maka annahu, sesungguhnya guru itu yuhibbu, pengen siapa guru, zalika akan itu fala buddha, kalau memang gurunya itu pengen dari setiap program yang beliau canangkan, setiap perintah yang beliau sampaikan, ya, setiap perintah yang beliau sampaikan dari guru, maka wajib, ya, fala buddha, maka wajib kamu antubadiro, kamu untuk bersegera ilai, kepada guru, untuk melaksanakan perintah guru itu harus disegerakan. Perintah guru itu harus disegerakan, tapi tentu biqadril imkani, sesuai dengan kesempatan waktu. Walau kana, dan andaikan ada apa ma itu muhalan, muhal itu ya muhal, tidak terjadi, ya, muhal adatan secara kebiasaan, lahota, maka pasti kamu akan berpegang bisai tahayyu'i, di dalam tahayyuk, persiapan lil fi'li, untuk melaksanakan. Andaikan kamu terhadap perintahnya guru, kamu terhadap apa yang diisyaratkan guru ternyata muhal untuk dilakukan, karena keterbatasan kamu, karena kekurangan kamu, karena ketidakmampuan kamu, prinsip dasarnya lahota, kamu tetap harus mengambil, berpegang teguh bitahyu, untuk mempersiapkan diri untuk melakukan. Andaikan kamu tidak mampu, tetap berusahalah begitu, untuk siap-siap untuk melakukan. Dengan cara apapun, dengan ikhtiarmu, dengan usahamu, yang penting seperti itu. Bisa kamu minta tolong temanmu, bisa kamu memberikan solusi, harus ikut andil maksudnya. Ya, andaikan persoalan itu tidak bisa kamu selesaikan, kamu tidak boleh melepaskan, tetap harus kamu itu ikut serta untuk mensukseskan keinginan perintah daripada guru. Qala Syekh Husriyuhina, qala dawuh Syekh Husriyuhina, guru dari guru kita Sayyidul Arabi, yaitu Sayyid Arabi bin Ahmad bin Abdullah. Beliau mengatakan begini, ya, Syekh Arabi, al-faqirus shadiq, al-faqirus shadiqu, adapun seorang fakir yang jujur di hadapan Allah, yang bisa dipercaya. Orang fakir yang bisa dipercaya, artinya dimanapun tetap sikap perilakunya seperti itu. Itu fakir yang shadiq, yang selalu membenarkan akan Allah, dengan takdir Allah dia terima, dia benarkan, ya sudah. Itu namanya fakir shadiq. Itu adalah fakir shadiq. Itu alladzi, yaitu orang. Idza qala, apabila berkata, lahu kepada alladzi, siapa syekhu, gurunya.
Udkhul, masuklah kamu fi ainil mikhyati, ke lubang jarum. La yataraddadu, tidak pernah menolak, tidak pernah gamang siapa alladzi wa yaqumu, dan akan melaksanakan, akan menyelenggarakan siapa alladzi yubadiru, dengan hale secara bersegera siapa alladzi fi imtitsalimah, di dalam melaksanakan, mengikuti apa-apa amaro yang telah memerintahkan siapa guru, walau karena sekalipun ada apa ma'amaro, sesuatu yang diperintahkan guru itu layak taati, tidak gampang, tidak sulit. Ya, tidak gampang. Tidak gampang itu artinya sulit. Minhu, dari allazi zalika adalah akwal, akan ucapan seorang guru. Artinya bahwa fakirus shodiq, orang yang betul-betul fakir, yang jujur, dimanapun tetap jujur, adalah orang yang ketika gurunya dawuh kepadanya, gurunya berkata kepadanya, masuklah kamu ke lubang. Andaikan guru itu berkata kepada dia fakir shodiq, masuklah kamu ke dalam lubang jarum, maka layat taraddadu, tidak akan pernah ragu, tidak pernah menolak siapa alladzi, murid tadi, dan pasti dia segera untuk melaksanakan, akan titah, akan perintah daripada guru, sekalipun itu tidak gampang hati, sekalipun hal itu sulit untuk dilakukan. Waqala, dan dawa Aidon juga Syekh Abu Hasan As-Sadili, sahibi walladzi tuftiluhu bisyaratin. Sahibi adapun sahabatku, seorang sahabatku, wa adapun sahibi itu alladzi, orang tuftiluhu, yang ketika kamu ya menali, tampar hu kepada alladzi bisyaratin, dengan menggunakan yaitu syarah rambut. Wa qala, dan dawu sahabat Sayyidi Ali radhiyallahu an fi kitabih, Sayyid Ali radhiyallahu an berkata di dalam kitabnya, ilam, ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya seseorang itu la yuqarribu, tidak akan pernah bisa mendekatkan, ya, tidak akan pernah bisa dekat, bisa mendekatkan thaliballahi, sebagai pencari Allah. Para pencari Allah itu tidak akan pernah bisa dekat, tidak akan pernah bisa mendekatkan kepada pencari Allah untuk menuju kepada Allah apa syai'un, sesuatu. Orang yang mencari Allah, mencari Tuhan, itu tidak akan pernah bisa dekat selama sesuatu itu masih ada. Tidak akan pernah bisa ya mendekatkan sesuatu, ya, semisal duduknya seseorang dengan orang arif untuk mencari Allah, tidaklah bisa mendekatkan sesuatu itu untuk bisa mencari Allah. La yuqarribu, tidak bisa mendekatkan taliballahi, sebagai pencari Allah, ilallah, menuju Allah, apa syai'un, sesuatu, mitlu juluzihi, adapun itu semisal duduknya seorang talibullah ma'arifin, bersama dengan orang ahli ma'rifah, orang yang kenal billahi, kepada Allah, in wajadahu, jika menemukan siapa, yaitu talibullah hu kepada arifun billah, bahwa sesungguhnya ketahuilah olehmu, tidak akan bisa mendekatkan untuk mencari Allah apa, yaitu sesuatu itu tidak bisa mengantarkan orang itu bisa dekat kepada Allah. Semisal apa itu? Semisal duduknya seorang yang dalam perjalanan menuju Allah itu ma'arifin billah, bersama dengan orang yang kenal dengan Allah, in wajadahu, sekalipun dia ketemu langsung. Atau kalau saya maknai begini ya, enaknya saya artinya begini juga, itu makna literal. Tidak akan bisa mendekatkan,
mendekatkan, la yuqarribu tidak akan bisa mendekat, menjadikan dekat taliballahi kepada orang yang dalam pencariannya menuju kepada Allah, ilallah kepada Allah. Tidak bisa mendekatkan apa syai'un sesuatu. Sesuatu ini tidak bisa akan mengantarkan seseorang itu, seorang yang mencari Allah itu menjadi dekat. Contoh apa itu? Duduknya seseorang, ya, bersama orang yang ma'rifah kepada Allah. In wajadahu, jika sekalipun dia menemuinya. Wa illam yajidhu, maka jika tidak menemukan, siapa taliballah hu kepada arifillah. Jadi begini, tidak ada yang bisa menjadikan orang-orang yang mencari Allah itu tidak bisa mendekatkan kepada pencari Allah, kepada orang yang mencari Allah sesuatu, kecuali kalau orang itu selalu mencari Allah itu duduk bersama orang-orang yang ma'rifah. Jika ketemu dia selalu duduk bersamanya. Itu baru kan bisa. Kayaknya pemahaman itu ini. Tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan bisa mendekatkan pada orang yang mencari Allah apa syai'un sesuatu, kecuali adalah bila mana mencari Allah itu di dalam pencariannya menuju kepada Allah itu bersama orang yang alim ma'rifah. Itu pun bila dia berguru padanya. Bagaimana kalau tidak berguru? Apakah juga masih bisa mengantarkan para suluk salik ini menuju kepada Allah, mendekatkan, ya, mendekatkan salik untuk menuju kepada Allah bisa. Bisa wa illam yajidhu, maka jika tidak menemukan siapa salik, siapa talibullah, huwa akan ahli ma'rifah, maka fa'alaihi, maka wajib bagi talibullah bizikrillahi, dengan cara zikir kepada Allah. Kalau tidak punya wasilah guru ahli ma'rifah, ya, tidak punya guru, tidak punya mursyid, maka sampean cukup dengan cara apa itu? Fa'alaihi bizikrillah, maka cukuplah fa'alaihi, maka wajib baginya bizikrillah, bagi talibullah bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, lailan wa naharon, di waktu malam, wa naharon, dan siang, qaiman, dalam keadaan berdiri, wa qaidan, dan du'u, ma'al uzlati, serta meninggalkan, ya, dunia, an abnaid dunia, dari anak-anak dunia. Ini kalau toh sampai sebagai talibullah, orang yang mencari Allah, orang yang menuju kepada Allah, ya, kalau sampean tidak punya guru arif, guru yang sudah kenal kepada Allah, tapi sampean pengen sekali untuk bisa dekat kepada Allah, kalau tidak punya guru-guru seperti itu, fa'alaihi bizikrillah, maka wajib untuk selalu berzikir kepada Allah, malam, siang, berdiri, duduk, dengan meninggalkan kepentingan-kepentingan nafsu, ditinggalkan kepentingan, keinginan nafsunya ditinggalkan. Dunianya punya, tapi sudah tidak gila dengan dunia, hatinya tidak tersandra dengan dunia. Itulah yang salah surga. Dengan diciri, ditandai, yaitu mala uzlah. Nah ini menjauhkan dirinya dari kepentingan dunia, kepentingan dijauhkan. Bi'adamil julusi, dengan tidak berduduk, tidak duduk mau bersama abnaid dunia, wa adamil kalam, dan tidak pula berdialog, ya, omong-omongan, jagongan sudah tidak perlu kalau yang dibahas itu kepentingan dunia. Dengan apa? Kadzalika, seperti itu juga ma'hum, maksudnya kadzalika, maksudnya tidak boleh juga berkomunikasi, berdialog, beromongan bersama mereka abnaid dunia. Wa admin nadhari, dan tidak pula memberikan pandangan, tidak wajib nadhar, jangan atau tiada melihat fihi, pada abnaid dunia. Jangan juga kamu mikir lihat, ya, terhadap abnaid dunia, anak-anak dunia ini. Li'annahum, karena sesungguhnya abnaud dunia itu samun khariqun,
racun yang merobek-robek. Begitu juga wala yab'adu, dan tidak menjadikan jauh, tidak menjadi jauh siapa arifun orang yang kenal minallahi dari Allah. Tidak pula menjadikan jauh minallahi dari Allah apa syai'un sesuatu. Saya ulangi lagi, wala yab'adu, dan tidak menjadikan jauh minallahi dari Allah apa syai'un sesuatu, mislu julusi, seperti duduknya arif maaf fakirin jahilin, dengan seorang fakir yang lalai, seorang fakir yang bodoh. Jadi sesuatu seperti duduknya seseorang dengan orang fakir yang bodoh itu tidak menjadikan jauh dari Allah, tetap bisa menjadikan al-fakirul jahilu. Maka adapun orang fakir yang bodoh itu akbahu, lebih jelek, lebih buruk minal amil ghafili, dibandingkan orang umum, orang awam yang lalai. Bi alfi dhifin, dengan perbandingan 1000 lipatan, 1000 tingkat. Coba bayangkan, orang fakir satu itu jauh lebih buruk dibandingkan orang umum yang lalai dengan 1000 kali tingkatannya. Masih lebih jelek orang fakir jahil. Al-julusu, adapun duduk mal arifi bersama orang yang kenal billahi kepada Allah itu afdalu, lebih utama minal uzlati, dibandingkan uzlah, menjauh dari dunia. Duduk bersama orang yang makrifah kepada Allah, yang kenal dengan Allah, itu jauh lebih afdal dibandingkan dari uzlah. Wal uzlah itu adapun uzlah, apa sih uzlah? Uzlah itu ya melepaskan dunia, kepentingannya nafsu kepada dunia, itu lepas betul. Walau uzlah itu adapun uzlah itu afdalu, lebih utama minal julusi, dibandingkan duduk mal awamil ghafilina, bersama orang-orang awam yang lalai sholatnya, lalai kewajiban. Itu masih lebih utama, yaitu satu orang uzlah ya, dibandingkan duduk bersama orang-orang awam banyak tapi lalai. Wal julusu adapun duduk malami bersama orang umum al-ghafili yang lalai, itu afdalu, lebih utama minal julusi, dibandingkan duduk ma'al fakiril jahili, bersama seorang fakir yang bodoh. Begitu juga duduk bersama orang awam yang lalai, itu masih lebih utama dibandingkan duduk bersama orang fakir yang bodoh. La syai'ah, tidak ada sesuatu fil wujudi, di dalam eksistensi. Mungkin karena kebodohan itu eksistensi tidak ada. Yasudu, yang bisa menjadikan hitam. Kalau yasudu ini saya artikan menguasai. Yasudu, yang bisa menguasai qalbal muridi, hati seorang salik, seorang murid. Mislu jalsati ma'al fakiril jahili, seperti sekali duduk bersama orang fakir yang bodoh. Kama, sebagaimana juga yasudul qalba, kama sebagaimana yang sama perimbangannya, bahwa annal arifah, sesungguhnya orang yang ma'rifah, orang yang kenal billahi kepada Allah, itu yajma'u, bisa mengkombinasikan, bisa mengintegrasikan bainal abdi, antaranya hamba, wa maulahu, dan antara sang kekasihnya, dalam ini Allah. Mampu melakukan integrasi bainal abdi wa maulah melalui apa? Binadrotin, melalui nadroh, melalui kajian-kajian, pandangan, au bi kalimatin, atau melalui kalimat. Kadzalika, demikian yang sama itu al-fakirul jahilu, maka adapun orang fakir yang bodoh, yang lalai billahi kepada Allah, rubama atlafa, kadang-kadang merusak siapa al-fakirul jahil, merusak al-murida kepada murid. Atlafa, telah merusak al-murida kepada santri, suluk an maulahu, yaitu merusak santri suluk an maulahu, dari kekasihnya, yaitu dalam ini kepada Allah. Binadrotin, melalui pandangannya, au bi kalimatin, atau melalui kalimat, fama, maka sesuatu fauqa, yang di atas kalimat, atau lebih dari itu karena fakir jahil, bahaya kan? Yarhamu, mudah-mudahan memberikan kasih sayang siapa Allah, wa Allah al-majduba, kepada orang-orang yang ditarik. Kaitu yaqulu, ketika
yaqulu dawu sapa Allah fi ba'di kalamihi pada sebagian dawuhnya Allah. Al-jalsatu. Adapun duduk ma'wiril akhyari bersama orang-orang yang bukan pilihan yang terbaik. Duduk dengan orang yang jelek itu turaddilu bisa merendahkan siapa ghairul akhyar walau takunu sekalipun ada siapa engkau ada itu sofiat orang yang jening, orang yang jernih hatinya. Wa qala dan dawuh siapa Sahal bin Abdullah radhiyallahu an. Sahal bin Abdullah radhiyallahu an. Ihdar, hati-hatilah olehmu suhbatas salasin min asnafin nasi, bergaul bersahabat berguru kepada 3 dari kelompok manusia. Hati-hati. Pertama al-jababiratil wafilina, orang diktator yang lalai. Diktator yang lalai. Wal fuqara'il muddahinina, dan orang-orang al-qurra. Al-qurra itu pembaca Al-Qur'an. Al-muddahinina yang direkayasa, yang pencitraan. Ya, yang pencitraan. Wal mutasawwifatil jahilina, dan orang-orang sufi al-jahilina yang bodoh-bodoh. Ingat bahaya ini, jangan kamu temani. 3 komponen kelompok manusia ini, diktator yang lalai, terus pembaca Al-Quran yang hanya pencitraan, kepentingan-kepentingan, dan yang ketiga adalah orang-orang sufi yang bodoh, yang tidak dibekali dengan ilmu. Bahaya ini. Wazada, dan menambahkan siapa Syekh Zarruq, yaitu Syekh Zarruq menambahkan dengan ulama zahiri, dengan tambahan ulama zahir juga hati-hati, jangan kamu bersahabat berguru kepada ulama zahir. Itu tambahnya Syekh Zarruq. Qala, berkata Syekh Zarruq, li anna nufusakum, karena jiwanya ulama zahir itu walibatun, telah bisa mengalahkan alaihim kepada mereka. Ya, karena jiwa mereka itu kalah. Qultu, saya katakan al-julusu, adapun duduk mahu bersama ulama zahir al-yaum pada hari ini, itu akbahu, jauh lebih buruk dibandingkan min sab'ina amiyan, dibandingkan 70 orang awam. Wafilan, yang lalai. Wa faqiron, dan orang fakir, jahilan yang bodoh. Li'annahum, karena sesungguhnya ulama zahir itu la ya'rifuna, mereka tidak pernah mengerti dan mengetahui, dan mengerti ilmu ma'rifah dan mempelajari ilmu hati. Ya, mereka itu enggak ngerti itu ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, enggak ngerti. Li'annahum la ya'rifuna illa zahir syariati, kecuali ilmu zahir syariatnya saja. Wa yarawna, dan mereka berpendapat berpandangan annaman. Wa yarawna, dan mereka berpandangan siapa ulama zahir, berpandangan annaman akan sesungguhnya seseorang khalafahum, yang mengkhalafah, yang menentang kepada ulama zahir, fi hadzal zahiri, pada zahirnya syariah, itu khati'un, orang yang salah, au dhalun, atau orang yang sesat. Itu enggak boleh disaingi ini ya. Fayajhaduna, mereka berusaha siapa ulama-ulama zahir, berusaha fi raddiman, untuk menolak, untuk menjawab orang yang khalafahum, menentang mereka ulama zahir. Jadi ulama zahir itu berusaha untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang menentang mereka. Ya takiduna, dengan mereka itu beriktikad, meyakini annahum, sesungguhnya ulama zahir itu yang sohuna, telah memberikan nasihat. Padahal wahum, adapun mereka ulama zahir itu yang syauna, buta, mereka nggak ngerti apa-apa. Ulama zahir ya. Maka itu fal yahdar, hati-hatilah siapa al-muridu, seorang murid suluk, min suhbatihim, dari bersuhbah dengan mereka ulama zahir, nyantri, bergaul dengan mereka ulama zahir itu hati-hati sekarang. Wal qurbi, dan mendekat minhum, kepada mereka ulama zahir, ya mastato'a, selama mampu saja. Jangan terus-terusan kamu bermujalasah, apalagi ikut pengajiannya, ya sudah cukup kamu semampumu, sekuatmu.
Fa in tawaqqafa, maka jika terjadi deadlock, terjadi kemacetan fi mas'alatin, di dalam persoalan, walam yajid, dan tiada menemukan siapa murid, menemukan man, orang yus'alu yang bisa ditanyai anha, tentang masalah. Kalau terjadi deadlock di dalam sebuah masyarakat akan adanya persoalan, dan seorang murid, seorang masyarakat itu tidak menemukan kepada siapa pertanyaan ini bisa diajukan, walam yajid, tidak menemukan man yus'alu anha, ya, tidak bisa ditemukan orang yang bisa ditanyakan untuk mencari solusinya dari min ahlil batini, dari ulama-ulama batin nggak ada. Kalau sudah nggak ada ulama batin seperti itu, falyas'alhu, maka tanyalah siapa murid, hu, akan siapa ulama ahli zahir, ala hadrin, atas hati-hati, cuma harus hati-hati. Ya, ala hadrin namanya, hati-hati. Wa yakunu, dan ada mau bersama ahli zahir, sebab ketika Anda terus bermujalasah, ketika Anda itu sudah tidak ada pilihan, yang ada itu ulama zahir, maka akhirnya kamu kan bermujalasah terus ke situ. Ingat, walaupun Anda terus ke situ, tetap hati-hati. Wa yakunu, dan akan ada mau bersama ulama zahir, kalau kamu terus duduk seperti itu, sowan terus, dialog terus dengan ulama zahir, maka ulama zahir tahulah kal jalisi, seperti orang yang duduk. Kalau kamu duduk ke sana terus itu kal jalisi, seperti orang yang duduk mal akrobi, bersama kalajengking, wal hayati, dan ular. Hati-hati, masya Allah. Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu, tiada melihat siapa aku ahadan, pada seseorang, qotun, sama sekali, minal fuqara'i, dari para orang-orang fakir, qoruba, yang dekat, siapa ahad minhum, dari ulama zahir, wa sahibahum, dan berteman siapa ahad hum, dengan ulama zahir, fa aflaha, kemudian menjadi beruntung siapa ahad abadan, lamanya fitoriqil khususi, melalui jalan khusus. Aku loh nggak pernah tahu bahwa solusi problem besar berat ini bisa diselesaikan ulama-ulama zahir. Aku nggak pernah melihat keberuntungan selama-lamanya, selama ini, bahwa problem besar dunia, masyarakat dunia, masyarakat internasional ini diselesaikan oleh ulama zahir. Tidak ada bukti, itu nggak ada. Aku nggak pernah melihat. Ya. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari orang-orang fakir yang mendekat kepada mereka, bersahabat dengan mereka, ulama-ulama zahir itu, kemudian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Nggak pernah lihat. Yang mengantarkan keberhasilan itu hampir semua ulama batin. Wa yarhamullah, dan wa yarhamu, dan telah memberikan belas kasih siapa Allah Abu Dzarin Al-Ghifari, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Haitsu qala, ketika berkata siapa Abu Dzar Al-Ghifari, wallahi, demi Allah. Sikapnya Abu Dzar kepada ulama-ulama waktu itu. Wallahi, demi Allah, ulama zahir. Wallahi, demi Allah, la as'aluhum, aku tidak pernah meminta kepada mereka dunia, aku nggak pernah jilat dunia, nggak pernah minta-minta urusan dunia. Wala astaftihim, dan aku tidak pernah meminta fatwa mereka bid'antinin, tentang agama. Qala dawu hadza, adapun ini contoh di atas tadi yang terjadi fi ulama sahabati, yang terjadi pada ulama-ulama para sahabat al-akhyari, yang terbaik atau yang pilihan-pilihan. Itu semua terjadi dulu di zamannya sahabat pilihan. Kan selalu mempertimbangkan ulama batin itu. Kalau sekarang udah nggak ada kayaknya. Ya, ulama batin itu jauh lebih banyak dulu. Mereka itu jadi rujukan, ulama-ulama batin itu. Terus dengan kondisi sekarang, fama baluka, ini yang sekarang. Fama baluka, maka itu apa baluka, adapun keadaanmu al-yauma, sekarang. Terus bagaimana dengan keadaan sekarang? Dengan ulama-ulama sekarang. Hina istawalu, ketika mereka itu
siapa ulama-ulama sekarang itu bijam dunia dengan mengumpulkan dunia. Ulama sekarang kan banyak jadi pengusaha, pembisnis, bukan tidak boleh, tapi banyak yang terjebak atau menjadi donatur atau yang mengumpulkan dana. Senangannya itu yang sibuknya dengan itu, tidak sibuk ngajar, tidak sibuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan akhlak masyarakat. Tidak, yang mereka sibuk untuk buat proposal, sibuk bangun, sibuk ini, sibuk itu, dengan cara mengumpulkan dunia. Buat sini malabis dan memakai hiasan-hiasan pakaian, menghiasi pakaian-pakaian. Buat takbiril amimi dan menggunakan besar, buat memperbesar amaim. Apa namanya ini? Sorban ya. Terus apa itu? Amamah ya. Yang namanya amamah itu dibesarkan sorbannya itu ya, kalau pakai sorban itu. Dibesar-besarin. Wa tahsinil ma'akili dan memperbagus al-ma'akili, yaitu makanan. Tempat makannya dihias tempat makannya. Meja makannya dihias. Wal masakini dan tempat tinggalnya. Wal marogibi dan kendaraan-kendaraannya. Bagus mereka dipilih itu. Ulama-ulama sekarang itu yang terjadi. Kalau di zamannya para sahabat, ulama sahabat nggak seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Ulama-ulama sekarang, ulama dohirnya itu senangannya ngumpulkan dunia, pakai pakaian yang baik-baik, dihiasi, pakai sorban, ya, yang bagus, tempat makannya, makanan yang enak-enak, tempat tinggalnya juga bagus, kendaraannya juga mewah-mewah. Itu sekarang yang terjadi. Loh, begitu itu pun warau mereka berpendapat dalika akan itu apa gambaran seperti itu? Ya, mereka berpendapat itu semua merupakan sunatan nabawiyatan. Itu sunnah Nabi ya. Ya Allah, pakai gamis ya, mengumpulkan pakai pakaian yang baik-baik, pakai amaim, sorban, membesarkan sorbannya, memperbaiki makanannya, makan enak-enak, tempat tinggalnya mewah-mewah, mobilnya juga mobil mewah. Mereka itu berpendapat itu semua adalah sunnah Rasulullah, sunnah Nabi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ucapan ini akhirnya heran dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Wala haula maka tiada daya, wala quwata dan tiada kekuatan itu maujud illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Wa kana dan ada siapa Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, yaqulu dawu siapa Yahya bin Mu'ad. Dulu ada seorang ulama, ya, ulamanya dulu sahabat itu ada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau pernah berkata li ulama'i waqtihi, kepada para ulama di zamannya. Ucapannya begini, ya ma'syarul ulama'i, wahai sekelompok segolongan para ulama, dia rukum hamaniyah. Jadi rumah-rumah kalian sekarang itu modelnya sudah bernasab, ya, model Haman gitu. Desamu, rumahmu itu bersifat Haman semua. Kamu buat tembok-tembok menjulang tinggi, kamu beri batas-batas semua, itu persis Haman. Wa marakibukum dan sementara tempat kendaraanmu atau kendaraan kalian itu korunia tuh yang bersifat model gaya korun. Wa atimatukum sedangkan makanan kamu kalian semua itu fir'aunia tuh. Modelnya gayanya gaya seperti golongannya Fir'aun. Wa walaimukum dan perjamuanmu, ya, perjamuan kalian itu jalutia persis seperti modelnya perjamuan Jalut. Wa mawasimukum dan ciri-ciri kalian itu jahiliyah, modelnya seperti orang jahiliyah. Masya Allah. Wa qad sayyartum dan sungguh telah menjadikan telah menjadikan kepada kalian model seperti itu. Mazhabakum menjadi madhab kalian syaitoniyah,
yang bersifat setan. Ya, yang mengikuti golongannya setan ini. Itu mazhab setan bentuk tadi itu. Ada ulama-ulama di zaman sekarang itu seperti itu. Kayak Haman, kayak Korun, kayak Fir'aun, kayak Jalut, Jahiliyah. Tentu kalau sudah model begitu, mazhabnya adalah mazhab berhaluan syaitoniyah. Kalau begitu ditanyakan fainal millatul Muhammadiyah. Faina maka itu di mana? Al millatu adapun agama al Muhammadiyatu yang bersifat atau bersumber dari Nabi mana ajarannya Nabi. Kalau model gayamu, gaya-gaya seperti itu, Masya Allah. Wa mimma dan dari sebagian mimma ya ta'akkadu yang menjadi kuat apa an-nadhru melihat, mempertimbangkan, mengkaji ilaihi kepada ma fil mashubi dalam persoalan orang yang layak ditemani. Pertama az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud di dalam masalah dunia. Waraful himmati dan tinggi cita-citanya anha daripada himmah. Walau qala dan andaikan sedikit apa amaluhu, walau qala sekalipun sedikit apa amaluhu amaliyahnya seseorang. Fid dhahiri secara dhahir. Jadi yang paling kuat untuk jadikan pertimbangan dalam masalah pertemanan itu pertama zuhud, lihat apakah dia termasuk zuhud. Yang ketiga adalah punya cita-cita yang tinggi, yang penting, punya sesuatu yang urgen dalam hidupnya. Siapa tidak lain, hanya cita-cita tinggi itu hanyalah ingin terus bersama Allah. Sekalipun walau qalamu, sekalipun sedikit amal ibadahnya bidohir syadul dohir, tapi batinnya luar biasa. Mudah-mudahan ini semua akan bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.